Pemirsa, Arafah Rianti, komika ternama tanah air, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu usai insiden cekcok dengan para tetangganya terkait parkir 3 mobil miliknya. Ia sampai menangis gara-gara debat mulut dengan 5 bapak-bapak, gara-gara dituding parkir sembarangan di jalan perumahan, sehingga mempersempit area lalu lalang di sebuah klaster eksklusif di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan itu. Insiden Arafah nyaris dikeroyok 5 kepala rumah tangga itu pertama kali mencuat setelah unggahan Instagram story adiknya Halda Rianti yang menunjukkan Arafah yang menangis usai kejadian tersebut. Menjawab insiden dengan tetangganya lewat unggahannya di media sosial fotonya yang sedang menangis usai dilabrak tetangganya. Dia mengaku ketakutan dan sedih sehingga akhirnya memilih meluapkannya ke publik. Arafah Rianti kemudian menceritakan awal mula penyulut masalah antara dia dan tetangganya. Akibat konflik dengan tetangganya, ia harus memindahkan salah satu mobil miliknya ke rumah lain di Depok. Itu klaster, jadi emang klaster kecil banget. Jadi semua tetangga situ misalnya mau taruh di depan jalan, ya boleh-boleh aja asal nggak ngalangin jalan. Cuman ya posisi di aku itu emang kayak depan rumah aku juga pengen di mobil lagi. Jadinya kalau mobil kita dua-duanya di depan rumah kita itu tuh nggak bisa keluar gitu. Bukan karena kayak nggak bisa parkir di jalan ya, soalnya bukan jalanan umum kok, emang jalanan buat jalan buntu juga. Kemarin tuh pas mediasi ya udah kayak ya udah sih emang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi kayak ya gimana sih, orang panas gitu, terus aku juga takut gitu, namanya juga cewek gitu, kayak jam 11 malam gitu. Jadi ya aman aja sih menurut aku. Arafah Rianti kabarnya tidak disukai oleh warga sekitar setelah didamprat tetangga karena parkir mobil mewahnya sembarangan di jalanan komplek. Kabarnya Arafah didatangi RT setempat karena belum lapor pindah datang pasca menempati rumah itu bersama Halda Rianta adiknya. Katanya mobilnya udah dibawa ke Depok sekarang. Ya saya nggak tahu dah kali ini. Tadi Ya, emang kalau dia lapor aja gitu ya ke RT, bukan saya mau dihormatin, bukan ya kan. Kalau ada apa-apa kan enak. Iya. Lapor Ada belum, punya, udah sekian tahun, pas ada permasalahan. Baru jadi PRT. Iya, sekarang Tapi dia nggak pernah laporan, Pak? Nggak pernah. Selama tinggal di situ? Iya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana di belakang saya ini adalah kediaman dari Arafah dan juga komika Indonesia, di mana baru-baru ini tengah viral karena dengan kabarnya ia diduga telah memarkir mobil di depan halaman rumah tetangganya, sehingga para tetangganya menegur dia mungkin karena tidak nyaman dengan beberapa mobil Arafah yang berada di depan halaman rumahnya, sehingga membuat mobilisasi warga sekitar terganggu. Dan pada akhirnya Arafah pun juga sempat bertemu dengan beberapa warga yang ada di sini. Dan saat ini salah satu mobil dari Arafah sendiri sudah dibawa ke salah satu rumahnya yang berada di Depok, Jawa Barat. Menurut Satpam di kompleks perumahan tempat tinggal Arafah, komika berusia 27 tahun itu tidak pernah hadir saat diundang pertemuan dan tak kunjung mengirimkan perwakilannya untuk membahas permasalahan tersebut. Kalau lihatnya sih jarang sih, di jam balik adanya mulu yang ada di situ. Ada. Kalau Arafahnya sih kalau saya lihat sih sombong, nggak pernah negol. Ya gitulah. Masuk aja. Nggak. Kurang ya, kurang bersosialisasi sih sebenarnya. Abangnya doang sih yang sering negol, ngasih makanan lah atau minuman. Ya kalau adiknya enggak. Oh, dia nggak pernah bergabung ke lingkungan, kebetulan karena mungkin orangnya sibuk ya, jadi dia jarang berbaur sama kita gitu. Datang, masuk, tutup, ya udah gitu aja. Jadi kita cuma sekedar itu ada rumah Arafah di situ, orangnya ya begitu deh. Kagak, gue tuh bocahnya introvert, kayak ya udah kalau nongkrong ya nongkrong, kalau kagak ya tetangga. Aku juga emang privacy banget gitu. Jadi kayak ya aku kalau diajakin badminton mah ayo aja gitu, tapi kan ya gimana gitu, lu nongkrong sama orang yang nggak sepantaran sama lu, mager gak sih lu? Kayak gue juga mager. Kalau saya yang langsung lihat sih sosoknya ya baik sih, ramah gitu. Nah, tapi kalau menyumbang kayaknya ada ya, pernah denger juga sih.
Sementara itu, sosok lain Arafah Rianti juga diungkap ketua RT setempat. Dan benarkah Arafah termasuk warga komplek cuek soal iuran sampah? Saya sendiri yang mengelola sampah dengan teman-teman dengan iuran yang diberikan umpamanya 800, itu benar pas 800. Kalau memang Mbak Arafah nggak bayar pasti otomatis akan berkurang ya. Beliau sendiri saya belum pernah ketemu ya dengan Mbak Arafah itu sendiri. Namun sekarang saya sudah pernah koordinasi dengan manajernya bahwasanya hal-hal atau berita-berita yang lalu itu sudah tidak ada lagi karena sudah musyawarah. Soal mobil mewah, Arafah Rianti tak kalah dari Mayang Luciana dan Fujian. Aset properti Arafah pun lebih fantastis. Memiliki kanal YouTube dengan 1 juta subscriber, penghasilan Arafah dari YouTube-nya cukup fantastis. Berdasarkan perhitungan Social Blade, Arafah diperkirakan mendapatkan penghasilan kurang lebih 1 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka waktu per tahun, Arafah bisa mendapatkan 5,4 miliar per tahun jika video yang dibuatnya ditonton banyak viewers. Penghasilan Arafah bikin iri pihak lain karena dari konten YouTube dan endorse di Instagram, penghasilannya melebihi pendapatan Fujian dan Mayang Luciana. Karena subscriber dan followersnya lebih banyak. Sekali perform, Arafah meraup 50-100 juta untuk setengah jam tampil. Hasil pendapatannya itu ia investasikan ke bisnis PlayStation dan kos-kosan. Tapi lu juga misalkan di entertainment udah nggak ada juga bisnis lu jalan mah tetap kaya-kaya aja lu. Kalau jalan, Lu nggak boleh kayak gitu tahu. Kan sekarang Harus tapi optimis. jalan, tahu. iya, Lu tuh seakan-akan kayak bisnis lu lagi nggak jalan. iya. Cuman kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan kayak mana. Nama saya Ifdal, kakaknya Arafah. Arafah bagus, dia rajin menabung. Terus dia pinter buat usaha, muterin duitnya dia pinter bang. Iya emang ini dari dulu kita kan dunia rental bang ya. Dari sebelum Arafah naik juga emang rental di rumah, dulu rumahan masih kecil. Nah dia punya duit, dia buka lah yang seperti ini yang gede. Nyoba yang ada AC-nya, yang nyewa 3 lantai. Baru kita mencoba ini bang. Iya turut ambil. Kita yang ini semua, yang handle ibaratnya. Kita semua. Arafah cuman kayak nih gua modalin gitu, puterin uang gua gitu. Ya dulu mah gua apa sih gitu, rumah gua kecil juga, motor ada di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Terus kayak sekarang tuh punya rumah yang lumayan gede tuh, kayak ada pekarangannya kayak gini. Gue tuh kayak sedih banget gitu. Apalagi ada tempat buat motor ya. Gue kan dulu pernah ngerasain jadi tinggal di rumah kecil, gamit. Namun, kehidupan asmara Arafah dengan Stephen Wongso tidak semoncer karirnya. Ia pun jarang mengunggah kebersamaan dengan kekasihnya itu di media sosial. Belajar dari kasus Arafah, status sebagai artis dan perbedaan kasta sosial, serta status belum keluarga seperti Arafah, setidaknya tidak menjadi halangan untuk membaur dengan warga sekitar. Alhamdulillah nggak pernah juga sih. Kayak the place I live, alhamdulillah kita tempat tinggal yang ramah lingkungan lah. Alhamdulillah enggak sih, nggak pernah ada keluhan parkiran juga. Kayak adem aja. Kalau aku sih paling sama tetangga sama warga ya bagi aja, happy aja. Paling mereka suka nyapa aku, nanya kak itu di TV kapan lagi gini segala macam. Jadi aku jadiin itu sebagai sarana silaturahmi juga biar bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga kan. Enak, pada friendly semua. Kalau aku sholat ke masjid suka ketemu Pak RT-nya, salim, suka ngobrol-ngobrol, jalan ke rumah bareng kayak gitu. Jadi emang sangat amat friendly neighborhood di rumahku, jadi nyaman aku tinggal sini. Untungnya aman-aman aja ya. Aku berkali-kali pindah tuh tetangganya kayak memang ya udah gitu, satu sama lain kayak aman aja, santai aja. Aktor Dennis Adiswara dan Rafael Tan punya pengalaman berharga terkait kerukunan bertetangga. Keributan gitu, kayaknya nggak cuma artis aja deh. Tetangga-tetangga yang biasa-biasa aja juga kayaknya suka ada aja gitu kalau keributan gitu. Enggak sama sekali, karena apa ya? Ya kita sama-sama
sama-sama manusia lah, tidak ada status sosial yang membedakan satu sama lain gitu. Kalau untuk tempat tinggal gitu ya, maksudnya siapapun juga bisa tinggal di situ. Dan puji Tuhannya tetangga-tetangga aku selama ini aku bertempat tinggal tuh santai aja gitu, kayak ngobrol pun juga enak, santai. Lebih humble aja, lebih ingat lo dulu kalau nggak ada mereka juga lo bukan siapa-siapa gitu aja sih. Abang pernah ngalamin kayak di tempat lu sih, karena artis mungkin harus apa segala macam. Gue nggak pernah nganggep beban, cuman mungkin ada beberapa ekspektasi di mana orang taruh ke gue. Jadi kayak ya udahlah, wajar, itu job desk gue gitu. Jadi kayak misalnya gue nggak pernah marah direkam atau difoto dari jauh gitu-gitu, karena ya itu job desk gue. Ketika ada tetangga yang mungkin menyepelekan kita atau mungkin memandang rendah kita, buat saya cuekin, saya diemin. Mungkin teman-teman di luar sana bilang, kan Mas enak gitu hidupnya. Enggak. Ada kok tetangga-tetangga yang lebih mampu, itu juga kadang-kadang suka keluar kata-kata yang tidak enak gitu. Saya cuekin aja, Mas. Pernah nggak ada drama sama tetangga? Saya tuh ternyata ya orang yang paling chill mungkin ya di lingkungan saya gitu loh. Mau ada apapun gitu saya cenderung kayak nggak ambil pusing gitu. Mungkin saya akan ambil pusing kalau misalkan ada kucing ketabrak gitu. Nah itu baru tuh saya biasanya sama istri saya itu yang ambil pusing gitu. Karena pasti sudah piketnya kami untuk bawa kucing tersebut ke dokter atau bahkan nguburin kucingnya gitu.